Halo Sobat Investor. Bayangkan, ribuan pengemudi ojek online serempak mematikan aplikasi selama 24 jam penuh. Itulah yang terjadi pada Selasa, 20 Mei lalu. Sekitar 25.000 driver turun ke jalan, membawa satu tuntutan utama, potongan biaya aplikasi yang mereka nilai terlalu tinggi. Tapi sobat, di balik gemuruh aksi ini, muncul bantahan tegas dari para raksasa teknologi seperti Grab, Goto, Maxim, dan InDrive. Mereka bilang, kami tidak pernah mengambil lebih dari 20%. Lalu, bagaimana sebenarnya skema pembagian pendapatan antara aplikator dan driver? Apakah isu ini murni salah paham, atau ada celah dalam sistem yang perlu dibenahi? Yuk, kita bongkar faktanya satu persatu, biar sobat semua bisa melihat dari kacamata investor, bukan hanya sebagai pengguna. Sobat investor, selamat datang di Bicara Saham. Kenalin, saya Ale. Di sini saya nggak cuma bahas soal angka-angka, grafik, atau istilah investasi yang ribet. Karena saya percaya, pasar modal itu bukan cuma buat orang keuangan aja. Di channel ini, kita bakal belajar bersama, kupas tuntas berita-berita terbaru, serta membahas analisis dengan bahasa yang santai. Dan tentu aja, sharing tips yang praktis, yang bisa langsung sobat pakai, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apapun latar belakang sobat, nggak masalah, karena tujuan kita cuma satu, agar sobat makin percaya diri dalam melangkah di dunia investasi. Sobat investor, dalam panasnya isu potongan aplikasi ini, Goto lewat Direktur Catherine Hindra Sudjahyo memberikan penegasan yang tidak main-main. Ia bilang, pembagian pendapatan antara driver dan aplikator, yaitu 80% untuk pengemudi dan 20% untuk perusahaan, bukan sembarang angka yang bisa diotak-atik. Semua itu mengacu pada aturan resmi pemerintah, tepatnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022. Artinya, perusahaan seperti Goto tidak bisa semena-mena menaikkan potongan sesuka hati. Sistemnya sudah dikunci oleh regulasi. Ini penting buat kita pahami sebagai investor. Karena di tengah riuh rendah protes dan persepsi publik, ternyata angka-angka yang digunakan sudah sesuai payung hukum. Jadi, kalau sobat sempat khawatir ini bisa memicu risiko hukum, atau reputasi besar-besaran bagi Goto, sejauh ini, mereka masih di jalur yang benar. Nah sobat investor, menariknya, klarifikasi juga datang dari pihak Grab. Mereka bilang, ada kesalahpahaman yang sering terjadi di lapangan. Banyak yang mengira biaya layanan aplikasi itu dipotong dari penghasilan driver. Padahal, faktanya berbeda. Biaya itu sebenarnya dibebankan kepada pengguna, alias kita sebagai penumpang, bukan ke mitra pengemudi. Jadi, meskipun angkanya mungkin terlihat besar saat kita lihat di aplikasi, itu bukan berarti driver menerima potongan lebih dari 20%. Karena pembagian 80/20 tetap berlaku, dan itu hanya dihitung dari tarif dasar perjalanan. Artinya, kekhawatiran bahwa aplikator makan penghasilan driver lebih besar, sebetulnya tidak sepenuhnya benar. Namun, disinilah pentingnya transparansi dan komunikasi yang jelas, terutama bagi investor. Karena persepsi publik, apalagi jika sudah viral di media sosial, bisa berdampak langsung pada kepercayaan terhadap brand, bahkan pada harga saham perusahaan teknologi seperti Goto dan Grab yang memang sedang mencari keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dan keadilan bagi para mitranya. Sobat investor, dari sisi lain, perwakilan Maxim juga ikut angkat bicara. Mereka menilai bahwa tuntutan agar komisi diturunkan dari 20% menjadi hanya 10% bukan perkara sederhana. Buat mereka, potongan 20% itu bukan hanya soal cuan, tapi juga soal bahan bakar utama buat kelangsungan operasional dan pengembangan bisnis. Bayangkan, kalau potongan ini dipangkas setengah, itu bisa bikin ruang gerak perusahaan jadi sempit. Promosi ke pengguna bisa berkurang, inovasi melambat, bahkan sistem operasional seperti pemeliharaan aplikasi atau peningkatan fitur keamanan jadi terganggu. Akibatnya, yang rugi bukan cuma aplikator atau investor, tapi juga mitra driver dan konsumen. Jadi, walaupun dari luar kelihatannya perusahaan dapat jatah paling besar, sebenarnya ada banyak biaya tak terlihat yang mereka tanggung. Dan ini penting buat kita pahami, terutama sebagai investor yang ingin menilai, seberapa sustain model bisnis on-demand ekonomi, kayak Goto, Grab, atau Maxim ke depannya. Nah sobat investor, beda cerita kalau kita lihat InDrive. Pemain satu ini punya strategi yang agak out of the box dibanding kompetitornya. Mereka memilih untuk ambil potongan jauh lebih rendah, hanya 9,99% untuk motor dan 11,7% untuk mobil. Tujuannya? Supaya pengemudi tetap loyal, dan penumpang bisa menikmati tarif yang lebih murah.
Strategi ini ibarat jalan sunyi yang dipilih InDrive untuk tetap relevan di pasar yang kompetitif. Mereka mengandalkan efisiensi tim, minim iklan besar-besaran, tapi fokus ke user experience dan hubungan yang sehat antara aplikator dan pengemudi. Buat sobat yang lagi mempertimbangkan investasi di sektor teknologi transportasi, pendekatan seperti ini penting buat dicermati. Karena in the long run, skema bisnis dengan biaya rendah dan loyalitas tinggi bisa jadi keunggulan kompetitif yang susah ditandingi, apalagi di tengah fluktuasi regulasi dan sentimen sosial kayak sekarang. Nah sobat investor, mungkin kamu bertanya-tanya, kok bisa ya InDrive berani pasang potongan serendah itu? Jawabannya ternyata ada di balik layar operasional mereka yang super ramping. Berbeda dengan para kompetitor yang menggelontorkan anggaran besar untuk iklan dan branding, InDrive memilih jalan yang lebih hemat, minim iklan, tim yang tidak gemuk, dan fokus ke efisiensi biaya. Model bisnis kayak gini memungkinkan mereka menekan pengeluaran, dan hasilnya? Potongan komisi ke driver bisa ditekan, tanpa harus ngorbanin layanan ke penumpang. Dan ini bukan cuma strategi harga semata sobat. Ini mencerminkan filosofi bisnis yang sangat fokus ke keberlanjutan dan kepuasan mitra. Mereka percaya bahwa loyalitas pengemudi dan pengalaman penumpang yang baik bisa jadi investasi jangka panjang, bukan sekadar campaign sesaat. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, model seperti ini bisa jadi menarik buat investor yang cari perusahaan dengan struktur biaya sehat dan potensi pertumbuhan organik. Tapi tentu, semua itu tetap harus kita ukur dari sisi skalabilitas dan daya saing dalam jangka panjang. Tapi sobat, di balik semua bantahan dan klarifikasi itu, ada suara keras yang datang langsung dari lapangan. Tepat pada 20 Mei kemarin, ribuan driver ojol dari berbagai daerah kompak mematikan mesin. Roda 2 dan roda 4 dihentikan. Aplikasi di-off-kan. Layanan mendadak sepi. Itu semua adalah bagian dari aksi mogok nasional. Aksi ini bukan sekadar protes biasa. Ini bentuk frustrasi yang memuncak karena para driver merasa ada ketimpangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Mereka menyoroti dugaan pelanggaran potongan biaya aplikasi, yang dianggap sudah melewati ambang 20%, angka yang diatur dalam regulasi Kementerian Perhubungan. Selama 24 jam, mereka ingin suara mereka didengar. Bukan cuma oleh perusahaan aplikator, tapi juga oleh pemerintah, investor, dan publik luas. Karena di tengah gempuran diskon dan promosi, para driver inilah yang tetap berjuang di jalan, menghadapi panas, hujan, bahkan risiko kecelakaan, demi memenuhi target dan bertahan hidup. Pertanyaannya sekarang, apakah aksi ini akan membawa perubahan? Atau justru menimbulkan tekanan baru bagi aplikator dan regulator untuk duduk satu meja? Sobat investor, di balik deru mesin dan klakson yang biasanya ramai terdengar di jalanan kota, terselip suara hati para pengemudi yang tak kalah nyaring. Dalam aksi protes nasional kemarin, para driver nggak cuma menuntut kejelasan, tapi juga keadilan. Mereka menyuarakan satu harapan besar, potongan komisi yang lebih manusiawi. Buat mereka, potongan lebih dari 20% itu bukan cuma angka di atas kertas. Itu berdampak langsung ke dapur mereka, ke uang sekolah anak-anak mereka, bahkan ke kemampuan mereka untuk isi bensin dan merawat kendaraan. Mereka merasa bahwa ekosistem transportasi online semestinya dibangun dengan semangat kolaborasi, bukan dominasi. Makanya, mereka menuntut agar aplikator menurunkan potongan hingga mendekati angka ideal, misalnya 10%. Sebuah angka yang menurut mereka, lebih adil dan seimbang, mengingat mereka lah ujung tombak layanan ini. Karena tanpa pengemudi, aplikasi hanyalah ikon di layar. Dan tanpa rasa adil, bisnis sebesar apapun bisa kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang paling berjasa di lapangan. Pertanyaannya, bisakah permintaan ini diakomodasi tanpa mengorbankan keberlanjutan bisnis aplikator? Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Gojek Tokopedia saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat sekalian tidak ketinggalan update terbaru, seputar dunia saham. Di sisi lain, pernah nggak sih sobat kepikiran, siapa sebenarnya yang punya Gotoh? Siapa yang paling berkuasa di balik layar dari ekosistem digital terbesar di Indonesia ini? Kalau sobat kira jawabannya adalah investor asing atau pemodal raksasa, sobat nggak salah. Tapi, bukan itu doang ceritanya.
Faktanya, pemegang saham terbesar Gotoh saat ini adalah SVFGT Subco Singapore Private Limited, yang menguasai sekitar 7,6% atau setara 91 miliar lembar saham. Tapi yang lebih mengejutkan ternyata, orang-orang seperti kita, investor publik, justru mendominasi. Investor masyarakat memegang lebih dari 77% saham Gotoh, alias sekitar 920 miliar lembar. Artinya, arah dan psikologi harga saham Gotoh nggak cuma dikendalikan pemodal besar, tapi juga oleh kepercayaan pasar retail terhadap prospek bisnis perusahaan ini. Jadi, kalau sobat penasaran apakah Gotoh layak dikoleksi dari sisi fundamental, atau justru masih butuh waktu buat unjuk performa, yuk, kita bahas bareng-bareng. Karena angka kepemilikan ini, sobat, bisa jadi awal cerita buat menilai potensi masa depan Gotoh. Sobat investor, mari kita lihat lebih dalam lagi, kondisi fundamental Gotoh dari sisi neraca keuangan. Di permukaan, ada kabar baik dan juga catatan penting yang perlu kita pahami bareng-bareng. Per akhir Maret 2025, aset Gotoh meningkat tipis, dari sebelumnya 43,2 triliun rupiah di Desember 2024, menjadi 43,7 triliun rupiah. Artinya, perusahaan ini masih terus memperkuat basis asetnya, entah lewat investasi teknologi, perluasan ekosistem, atau akuisisi strategis. Ini sinyal positif, karena aset adalah fondasi utama buat mendorong pertumbuhan jangka panjang. Tapi di sisi lain, ekuitas justru turun. Dari 30,4 triliun rupiah menjadi 29,7 triliun rupiah. Penurunan ini bisa jadi disebabkan oleh akumulasi kerugian atau penggunaan modal untuk mendanai operasional tanpa tambahan pendanaan baru. Ini penting, karena ekuitas adalah cerminan nilai bersih perusahaan yang benar-benar dimiliki oleh pemegang saham. Kalau tren ini terus berlangsung, bisa menjadi lampu kuning bagi kita sebagai investor. Jadi, meskipun aset Gotoh naik, yang artinya secara total kekayaan bertambah, tapi kalau nilai kepemilikan bersihnya turun, kita harus bertanya, apakah manajemen sedang berinvestasi untuk masa depan, atau justru masih struggling menekan kerugian? Pertanyaannya sekarang, apakah penurunan ekuitas ini sementara, atau justru sinyal bahwa efisiensi dan profitabilitas Gotoh masih butuh waktu? Sobat investor, sekarang kita bahas dua sisi penting yang saling berlawanan tapi sama-sama krusial, liabilitas yang meningkat dan pendapatan yang ikut naik. Per akhir Maret 2025, liabilitas Gotoh tercatat naik dari 12,8 triliun rupiah menjadi 13,9 triliun rupiah. Artinya, ada penambahan beban kewajiban sebesar lebih dari 1 triliun rupiah hanya dalam waktu 3 bulan. Ini bisa berarti banyak hal, mulai dari strategi ekspansi, kewajiban operasional, sampai mungkin komitmen jangka pendek seperti pembayaran vendor atau investasi jangka pendek lainnya. Tapi di sisi lain, pendapatan Gotoh juga ikut naik. Dari yang sebelumnya 4 triliun rupiah di kuartal pertama 2024, menjadi 4,2 triliun rupiah di kuartal pertama 2025. Kenaikan sekitar 4% ini memang terlihat kecil, tapi di tengah persaingan ketat dan tekanan margin, ini adalah sinyal bahwa bisnis Gotoh tetap tumbuh. Apalagi, kalau kita bandingkan dengan langkah efisiensi biaya yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Jadi sobat, meskipun utang bertambah, tapi kalau pemasukan juga ikut naik, dan ditambah dengan efisiensi yang makin tajam, maka ini bisa menjadi strategi yang sehat, selama dikelola dengan hati-hati. Pertanyaannya sekarang, apakah kenaikan liabilitas ini akan diimbangi dengan profitabilitas yang semakin kuat ke depan? Atau justru jadi beban yang membayangi neraca perusahaan? Sobat investor, ada satu kabar yang patut disorot dari laporan keuangan Gotoh kuartal pertama 2025, yaitu penurunan biaya dan beban operasional yang cukup signifikan. Pada Maret 2024 lalu, total biaya dan beban Gotoh berada di angka 5 triliun rupiah. Tapi, hanya dalam waktu 1 tahun, angka itu berhasil ditekan menjadi 4,4 triliun rupiah di Maret 2025. Artinya, terjadi penurunan sebesar 600 miliar rupiah. Dan itu belum semuanya. Kalau kita zoom in ke beban umum dan administrasi, penurunan yang terjadi bahkan lebih mencolok. Dari yang semula 1,4 triliun rupiah, kini hanya 1 triliun rupiah. Turun 400 miliar rupiah. Ini bukan angka kecil. Ini adalah cerminan bahwa manajemen Gotoh serius menjalankan efisiensi, bukan hanya sekadar wacana. Efisiensi seperti ini bisa menunjukkan dua hal penting. Pertama, Gotoh mulai lebih disiplin dalam mengelola biaya internal. Kedua, efisiensi ini bisa menjadi pondasi yang solid untuk menuju profitabilitas yang lebih berkelanjutan. Dengan beban yang makin ramping dan pendapatan yang tetap tumbuh, margin operasional Gotoh pun mulai terlihat membaik. Dan ini
adalah salah satu sinyal yang dicari para investor value investing, bahwa perusahaan mulai berdarah biru secara fundamental. Tapi tentu, efisiensi saja tidak cukup. Kita tetap harus pantau konsistensi kinerja ini ke kuartal-kuartal berikutnya. Karena yang menentukan arah valuasi, bukan hanya angka hari ini, tapi arah jangka panjang yang bisa dipertahankan. Sobat investor, kalau kita bicara soal perusahaan teknologi seperti Goto, salah satu hal yang paling sering jadi sorotan adalah apakah mereka masih bakar duit? Dan di sini, ada kabar yang cukup bikin optimis. Rugi bersih Goto di kuartal pertama 2025, tercatat sebesar 366 miliar rupiah. Mungkin angka ini terdengar besar. Tapi, kalau kita bandingkan dengan posisi setahun lalu, yang saat itu rugi mencapai 937 miliar rupiah, maka ini penurunan yang sangat signifikan. Turunnya hampir 61%. Artinya apa? Artinya perusahaan mulai berhasil menekan kerugian secara konsisten. Dan ini juga tercermin dari rugi per saham. Dari yang sebelumnya 0,8 rupiah per saham di Maret 2024, sekarang hanya tinggal 0,2 rupiah per saham. Ini adalah titik balik penting dalam analisis fundamental perusahaan digital. Penurunan rugi ini bukan sekadar angka. Ini cermin dari perubahan struktur keuangan, efisiensi yang dijalankan, serta mungkin mulai adanya skala ekonomi dari bisnis Goto sendiri. Jadi, ketika manajemen berani siapkan dana buyback hingga triliunan rupiah, bisa jadi itu bukan cuma gimmick. Tapi memang karena mereka tahu, kondisi fundamentalnya makin sehat. Apakah ini cukup jadi alasan buat masuk? Belum tentu. Tapi yang jelas, buat sobat yang mengincar saham turnaround, saham yang dulunya berdarah-darah, tapi kini mulai sembuh, Goto jelas jadi kandidat yang menarik untuk dianalisis lebih dalam. Tapi sobat investor, meskipun rugi bersih Goto mulai mengecil dan efisiensi semakin terasa, kita juga perlu lihat satu indikator penting lainnya, yaitu profitabilitas. Dua metrik yang sering dipakai untuk mengukur ini adalah return on assets dan return on equity. Per Maret 2025, return on assets Goto masih tercatat negatif, yaitu minus 0,8%. Sementara return on equity-nya juga negatif, minus 1,2%. Artinya, dari setiap aset dan ekuitas yang mereka miliki, Goto masih belum bisa menghasilkan laba, alias, bisnisnya masih belum optimal dalam menciptakan keuntungan bagi pemegang saham. Meskipun angka ini lebih baik dibanding periode sebelumnya, tetap saja menunjukkan bahwa perusahaan masih dalam fase transisi, dari bakar uang ke arah profitabilitas. Ini juga menjadi sinyal bagi investor untuk lebih berhati-hati. Karena meski arah kerugiannya sudah mengecil, perusahaan ini belum benar-benar mencetak cuan. Jadi sobat, kalau kamu adalah tipe investor yang fokus pada profitabilitas jangka pendek, angka ini bisa jadi lampu kuning. Tapi kalau kamu lebih melihat potensi jangka panjang, dan percaya bahwa Goto suatu hari bisa mencetak keuntungan seiring ekosistemnya makin matang, maka ini bisa jadi titik awal yang menarik untuk diamati. Nah sobat investor, kita lanjut ke metrik fundamental yang sering jadi bahan pertimbangan para analis sebelum mengambil keputusan, yaitu net profit margin dan debt to equity ratio. Per akhir Maret 2025, net profit margin Goto masih berada di angka negatif, tepatnya minus 8,6%. Artinya, untuk setiap 100 rupiah pendapatan yang dihasilkan, Goto justru masih mencatat kerugian 8,6 rupiah. Ini menandakan bahwa meskipun pendapatan mulai meningkat, margin keuntungannya masih belum bisa keluar dari zona merah. Tapi di sisi lain, struktur permodalan Goto bisa dibilang cukup sehat. Debt to equity ratio-nya tercatat di angka 46,9%. Dengan kata lain, utang yang mereka miliki belum terlalu mendominasi dibandingkan ekuitasnya. Ini penting banget, karena kalau rasio utangnya terlalu tinggi, bisa bikin perusahaan rentan saat menghadapi tekanan keuangan atau suku bunga naik. Jadi secara keseluruhan, meskipun Goto masih merugi, mereka setidaknya tidak menumpuk utang secara agresif. Mereka sedang bermain aman dari sisi struktur modal, sambil perlahan mengejar profitabilitas lewat efisiensi dan strategi operasional. Sobat investor, sekarang kita bahas satu aspek yang sering luput dari perhatian investor pemula, tapi sebenarnya krusial banget dalam analisis fundamental, yaitu arus kas. Per akhir Maret 2025, Goto berhasil mencatat arus kas positif dari aktivitas operasional sebesar 300 miliar rupiah. Ini sinyal yang cukup menggembirakan, karena artinya operasional bisnis mereka mulai menghasilkan uang tunai, bukan cuma di atas kertas. Setelah bertahun-tahun bakar uang, akhirnya Goto menunjukkan kemajuan menuju kemandirian operasional. Ini penting banget, karena arus kas dari operasi adalah napas utama sebuah bisnis. Sementara itu, dari sisi aktivitas investasi,
Gotoh juga mencatat arus kas positif sebesar 96 miliar rupiah. Ini bisa berarti dua hal, entah mereka lagi menjual aset investasi, atau mereka mulai selektif dan hati-hati dalam ekspansi. Apapun itu, intinya manajemen terlihat mulai mengatur napas agar lebih stabil dan berkelanjutan. Dalam dunia startup digital, kemampuan menghasilkan arus kas dari operasi adalah milestone penting. Dan Gotoh mulai mendekati fase itu. Mungkin belum sepenuhnya stabil, tapi ini arah yang menjanjikan. Sobat investor, kita sudah bahas soal arus kas dari operasional dan investasi. Tapi ada satu komponen penting lain yang gak boleh dilewatkan dalam analisis fundamental, yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Per akhir Maret 2025, Gotoh tercatat menggunakan dana sebesar 585 miliar rupiah untuk aktivitas pendanaan. Artinya, perusahaan ini sedang melakukan pembayaran utang, buyback saham, atau pengurangan kewajiban keuangan lainnya. Langkah ini bisa jadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat struktur modal dan memberikan sinyal ke pasar bahwa mereka lebih selektif dalam mencari dana baru. Namun, dengan total arus kas keluar dari pendanaan yang cukup besar, dan arus kas operasi yang belum cukup besar menutupinya, total kas Gotoh turun sebesar 188 miliar rupiah di periode ini. Ini artinya, meskipun operasional membaik dan efisiensi mulai terasa, Gotoh tetap harus hati-hati dalam mengelola likuiditas agar kas tidak terus tergerus. Penurunan kas ini bukan berarti sinyal bahaya. Tapi jadi pengingat penting bahwa pertumbuhan yang sehat harus dibarengi manajemen kas yang cermat. Karena bagaimanapun, dalam dunia bisnis digital, kas adalah raja, dan nafas panjang bisnis ditentukan bukan cuma dari revenue, tapi juga dari bagaimana perusahaan mengatur cash flow-nya. Nah sobat, setelah kita bedah dari berbagai sisi, kelihatan banget ya kalau Gotoh, Gojek, Tokopedia sedang berada di fase transisi yang penting. Di satu sisi, kita bisa lihat banyak kabar baik, pendapatan naik, beban operasional turun, rugi bersih menyusut drastis, dan arus kas operasional mulai positif. Ini semua adalah sinyal bahwa manajemen sedang bekerja keras melakukan efisiensi dan memperbaiki fundamental perusahaan. Tapi di sisi lain, tantangan tetap ada. Ekuitas menurun, liabilitas naik, dan rasio profitabilitas seperti ROA dan ROE masih negatif. Bahkan net profit marginnya masih minus per Maret 2025. Artinya, meskipun langkah-langkah efisiensi mulai terasa, Gotoh masih dalam proses untuk benar-benar mencapai titik balik menuju profitabilitas jangka panjang. Jangan lupa juga, struktur kepemilikan saham yang mayoritas dimiliki publik, lebih dari 77%, membuat arah harga sahamnya sangat dipengaruhi oleh sentimen dan respons pasar terhadap laporan keuangan setiap kuartal. Dan dengan debt to equity ratio di kisaran 46,9%, Gotoh masih punya ruang untuk pembiayaan, tapi tentu harus tetap hati-hati agar tidak menambah beban bunga di masa depan. Jadi, apakah Gotoh sudah layak masuk ke dalam watchlist atau bahkan portfolio? Jawabannya tergantung strategi sobat. Kalau sobat investor yang sabar, percaya pada transformasi digital Indonesia, dan tahan volatilitas, Gotoh bisa jadi cerita turnaround yang menarik buat diikuti. Kalau sobat suka konten kayak gini, jangan lupa klik like, biar algoritma tahu, sobat tertarik sama topik investasi dan saham. Subscribe juga, supaya sobat nggak ketinggalan insight dan analisis terbaru, yang bisa membantu sobat, dalam mengambil keputusan yang lebih bijak di pasar modal. Jangan lupa tulis pendapat sobat di kolom komentar. Ingat sobat, belajar investasi itu lebih seru kalau bareng-bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya.